Atau bisa juga dengan metode swing misalnya. Saya beli pada saat harga misalnya pada saat harga masih di tengah-tengah, belum di pucuk misalnya ya. Kemudian kita beli, selanjutnya eh, walaupun meningkat sudah harganya udah naik tapi masih belum tertarik lah saya profitnya masih sedikit gitu ya. Oke, saya lanjut dulu sampai betul-betul harganya itu mengayun. Artinya mengayun itu berarti dia lebih lebih gerakannya lebih apa ya? Lebih terasa gitu ya kalau mengayun itu. Jadi bisa lebih naik lagi. Nah, itu maka kita baru menjual pada 3 minggu atau 2 minggu berikutnya pada saat harga mungkin sudah mulai di pucuk seperti itu. Nah, itu juga bisa dikatakan kita mendapatkan manfaat dari capital gain. Selanjutnya, manfaat berikutnya adalah corporate action. Jadi kalau di profit itu ada ya, di situ ada salah satu menu di mana di situ ada corporate action. Salah satunya dari menu corporate action itu macam-macam. Ada dividen. Jadi ada pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Terus kemudian ada saham bonus, yaitu bonus kepemilikan saham. Ada stock split, pemecahan jumlah unit saham. Terus kemudian ada juga buyback, pembelian kembali saham di publik dari publik oleh perusahaan yang akhirnya menjadi saham trisuri. Nah, ini biasanya kalau saham-saham mulai turun-turun harganya, nah ini sebagai langkah penyelamatan maka perseroan atau emiten atau perusahaan tersebut biasanya melakukan buyback ya. Nah, kemudian harga bisa agak meningkat lagi. Nah, kemudian ada juga right issue yaitu hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru. Jadi misalnya Anda sudah memegang saham BRI sekian tahun. Nah, ini ya, kemudian mendapatkan hak right issue yaitu mendapatkan hak untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru. Gitu ya. Oke, manfaat berikutnya adalah RUPS ya, rapat umum pemegang saham di mana Anda mendapatkan kehormatan ini untuk diundang dalam rapat umum pemegang saham. Walaupun mungkin baru satu lot ya, tapi dengan mengikuti rapat umum pemegang saham baik secara daring maupun secara luring, maka Anda bisa melihat bagaimana atmosfer pada saat rapat umum pemegang saham tersebut. Itu tentu ada suatu proud tersendiri ya, apalagi kalau misalnya Anda menghadiri rapat umum pemegang saham tersebut secara live atau secara langsung ya, secara langsung tentu dengan berbagai souvenir yang pasti bagus-bagus ya dan cantik ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, dari saham tersebut, nah balik lagi ya, pada saat kita berinvestasi maka Anda bisa memilih ya sebagai investor atau sebagai trader. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan style transaksi di mana ya gambar yang atas ya itu pundi uangnya, pundi dolarnya itu di situ dilihatkan hanya satu tetapi besar ya, atau satu kecil pun nggak masalah ya. Nah, itu sebagai style transaksi yang pertama adalah dibeli kemudian disimpan ya. Kemudian style transaksi kedua itu adalah membeli dalam porsi besar ya, membeli dalam porsi besar itu dengan kemudian dijual belikan atau trading. Seperti tadi ada BPJS beli pagi jual sore, ada juga beli sore jual pagi, beli pagi jual siang ya, beli pagi pada atau BPJS atau dalam arti pada saat pembukaan pasar itu harganya belum naik-naik banget karena masih masih pada harga pada sore hari ya. Jadi meruput pagi-pagi Anda sudah beli ya, kemudian siangnya dijual pada saat pasar sudah mulai hangat, sudah mulai panas, BPJS.
Kemudian ada BSCP tadi ya, beli sore jual pagi, tidak perlu saya ulangi. Terus kemudian juga ada scalping ya, ada scalping yaitu di mana dalam hitungan detik pokoknya meningkat langsung dijual, meningkat langsung dijual. Ya kalau lotnya banyak tentu ini sudah menjadi suatu keuntungan yang banyak juga. Terus kemudian ada juga yang swing atau tadi yang sudah saya sampaikan pada saat harga mengayun ya. Terus kemudian style berikutnya adalah membeli dalam porsi kecil-kecil, kemudian ditabung. Ya, wes gak diinguk, pokoknya angger ada uang tambahan, langsung dibeli, misalnya saham BUMN yang jelas-jelas aman ya, misalnya BRI. Nah, seperti itu, saya beli BRI terus, walaupun pada pada papan yang ada di dalam yang ada di dalam aplikasi terkait dengan eh, apa menunya namanya apa saya lupa, ya Allah kok sampai lupa sih. Monitor ya, di monitor, di papan monitornya tersebut harganya turun dan sebagainya, nggak masalah, saya nabung di sini, jadi nabung terus, pokoknya saya nabung sampai nanti lotnya banyak gitu ya, jadi tidak terganggu apakah harga turun dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita lanjut pada mekanisme perdagangan saham. Ya, di mana di situ ada IDX, ada ID Clear atau KEPE, dan juga ada KESE ya sebagai lembaga eh, penyimpan ya. Nah, oke, mulai ya. Langsung aja, langsung pencet aja Mbak atau Mas ya. Mekanisme perdagangan saham ya, di situ ada online trading di mana investor eh, investor atau pembeli ini melakukan order beli ya, melakukan order beli di dalam eh, apapun aplikasinya ya, pakai online trading application ya, apapun aplikasinya, mau pakai Ajaib, mau pakai Profit ya. Terus kemudian transaksi di IDX ya, transaksi di IDX. Terus kemudian dijamin oleh ID Clear ya transaksi tersebut. Setelah oleh ID Clear dijamin sebagai lembaga clearing, kemudian oleh KSE disimpan dalam bentuk saham. Ya, kemudian harganya naik. Nah, di sini investor sebagai penjual ingin menjual, melakukan order jual pada aplikasi online trading ya, masuk pada IDX, balik lagi dari IDX kemudian ke ID Clear atau ke P tadi sebagai penjamin transaksi jual Anda, kemudian masuk lagi ke C sebagai penjamin, lembaga penjamin. Jadi sebagai lembaga penjamin kemudian uang masuk pada rekening RDN. Selanjutnya mau di withdraw atau mau tetap di rekening RDN untuk dilakukan lagi order beli lagi, terserah kepada investor tersebut. Wah, aku bulan ini lagi untung banyak, wis aku tak gawe seneng-seneng dhisik lah. Jadi uang masuk pada akun RDN ya, rekening RDN, kemudian di withdraw. Nah, aku mau beli, mau seneng-seneng dulu lah. Nah, nggak masalah. Atau aku simpan dulu RDN, nunggu saham yang aku incer lagi diskon atau lagi turun harganya, nggak masalah ya. Jadi tetap itu tadi ya, mekanisme perdagangan saham seperti tadi. Jadi melibatkan IDX, ID Clear dan KSE. Oke, lanjut. Nah, di dalam jual beli saham ini ya, yang paling diutamakan adalah best price dan time priority ya. Karena eh, harga dan juga waktu itu merupakan komponen yang sangat penting, apalagi kalau kita bicarakan dengan kalau kita bicarakan style investasi berupa trader ya, berupa trader. Nah,
Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini, di situ, di mana adalah eh maaf, maaf, bentar. Di situ gambarnya di mana bahwa ada eh, penawaran di offer 3 juta, terus kemudian ada bid di situ 2 juta ya. Kemudian di samping apa base bid tadi di bawah itu sudah ada beberapa penawar ya. Ada yang menawar, ada yang mau membeli di harga 1 juta. Gambar berikutnya, Mbak, gambar berikutnya. Ya, ada yang membeli 1 juta, ada yang membeli 2 juta. Begitu juga untuk penawar, sorry, penjual itu ada yang membeli 4 juta ya. Terus kemudian ada base bid dan base offer di lantai, yaitu ada yang eh, 3 juta, kemudian ada yang 2 juta. Nah, begitu ya. Terus kemudian dari over 3 juta, kemudian base bid-nya 2 juta ini, maka terjadilah kemudian pertemuan antara, oh selanjutnya karena tidak turun-turun juga ya sudah, aku akhirnya beli yang 3 juta. Sehingga ketemulah harga di mana ada pertemuan harga dari offer 3 juta, dari bid juga 3 juta. Sehingga sebagai base bid dan base offer. Kemudian terjadi kesepakatan, Anda dapat barang. Gitu. Anda dapat barang akhirnya tadi ya. Seperti kalau kita sering, kalau yang sudah sering bertransaksi, kadang untuk mendapatkan transaksi itu kadang cepat, kadang juga lama ya, seperti itu. Oke, nah misalnya kemudian Anda sudah mendapatkan barang, gitu ya. Nah, begitu juga pada saat menjual. Pada saat menjual juga begitu. Eh, ada yang membeli 2 juta, Anda menjual 3 juta, kemudian ada lagi yang membeli 3 juta dan sebagainya. Nanti mana yang klik, nah itu dan sesuai prioritas karena di situ ada antrian. Ada antrian over, ada antrian bid. Begitu ya. Jadi pada saat sudah cocok harganya Anda masuk pada antrian, oh Anda bisa menjual saham Anda. Begitu, mekanismenya sama. Jadi ada beberapa bid, ada beberapa tingkat over, kemudian mana itu yang bisa masuk. Begitu ya, sesuai dengan antrian. Nah, selanjutnya dan hukum jual beli di pasar juga berlaku. Kalau banyak yang jual tetapi sedikit yang beli, maka harganya akan turun. Begitu juga kalau yang jual sedikit tetapi yang jual sedikit tetapi yang beli banyak, maka harga akan naik. Jadi hukumnya sama saja dengan di pasar konvensional. Oke, slide selanjutnya. Nah, tapi saya masih takut, Bu, gitu. Wajar, wajar kalau kita takut ya. Jadi sebetulnya seperti kata Warren Buffett ya, Warren Buffett atau Warren Buffett ya. Jadi ketakutan terhadap resiko itu seringkali menjadi penghalang untuk mencapai kesuksesan. Jadi nggak apa-apa, coba dulu. Coba diamati, dipantau, dan cobanya itu pakai nominal yang kecil dulu, jangan langsung besar, nanti kena mental kalau misalnya Anda belum tahu pasar, setelah itu turun harganya, ya. Atau Anda sebagai investor pemula yang langsung panik apabila harga turun. Padahal sudah dibiarin aja harga itu nanti akan naik seperti kepanikan yang terjadi pada saat setelah pengumuman MSCI bahwa dia mengundurkan tidak ada penambahan emiten yang masuk dalam indeks MSCI kemarin. Wah, investor pemula pada panik sehingga dijuallah saham-sahamnya itu. Sehingga akhirnya banyak juga investor yang sudah pinter nyerok harga dari harga yang sudah berdiskon banyak tersebut. Kan rugi kan? Nah, seperti itu. Jadi eh, dimulai dari nominal kecil saja supaya apabila ada misalnya apa itu
naik turunnya atau berfluktuasinya harga saham, Anda tidak terlalu panik. Begitu ya. Nah, seperti kata Warren, Warren ya, Bapak Warren atau Mbah Warren ini di sini bahwa risks come from not knowing what you are doing. Ya, jadi risiko itu datang dari ketidaktahuan. Nah, untuk itu maka Anda harus belajar, begitu ya. Anda harus belajar. Harus belajar tidak hanya dari apa? Dari buku, tetapi Anda juga bisa langsung belajar dengan langsung di aplikasi. Anda memantau ya, memantau pergerakan pasar. Oh, begini, oh begini. Itu sudah merupakan pelajaran yang sangat penting karena langsung Anda langsung belajar di tradingnya, di praktiknya, di aplikasinya. Anda memantau harga-harga dulu aja. Misalnya Anda lagi tertarik dengan sahamnya Adro atau Antam karena sering berkaitan dengan emas di berita-berita yang ada di dalam sosial media itu banyak terkait dengan berita tentang emas. Nah, itu Anda misalnya ada yang diincar terkait dengan Antam, Mas Antam. Anda pantau aja dulu. Oh begini, oh begini, oh begini. Nanti Anda coba dengan nominal yang kecil dulu supaya tidak gampang panik. Walaupun harga turun itu pasti nanti suatu saat pasti naik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, eh, dengan begitu maka Anda akan bisa mendapatkan pola atau bisa membaca pola yang ada di dalam pasar. Walaupun pola itu tidak bisa selamanya seperti itu. Ya, seperti misalnya kalau ada kebijakan-kebijakan terkait dengan kemarin saja ya terkait dengan BI, ada masuknya keponakan Pak Prabowo yang menjadi salah satu deputi BI, itu sudah mulai menjadi sentimen pasar ya. Apalagi terkait dengan pengumuman MSCI kemarin, langsung sentimen pasarnya ugal-ugalan ya. Terus kemudian ada gosip apalagi dan kebijakan apalagi itu pasti akan berpengaruh. Jadi jangan terlalu panik ya. Untuk itu maka mulailah dari uang dingin, uang kita sendiri, bukan bukan uang kuliah, bukan uang makan ya, bukan uang kos, terus kemudian bukan uang temennya, uang tetangga, uang pacarnya ya, tetapi uang kita sendiri yang merupakan sisa dari misalnya dari 1 bulan itu dapat jatah orang tua sekian masih sisa 50.000. Gak masalah, coba aja dulu di situ pakai 50.000. Ya, oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Become a smart investor ya. Jadi diawali dari well knowledge. Jadi pengetahuan yang bagus ya, pengetahuan yang bagus entah itu dari literatur ya, terus kemudian dari Anda memantau memantau apa? Memantau pergerakan harga saham secara teknikal dan sebagainya tadi ya. Terus kemudian juga dari well knowledge maka kita bisa mengetahui risiko dan kita juga bisa mengetahui return-nya ya. Oke. Selanjutnya, nah, risk dan return di sini ya, risknya saham itu adalah capital loss ya. Di mana itu tadi ya kalau harganya turun maka kita akan mendapatkan loss atau rugi. Jadi kalau di akun RDN Anda misalnya lagi merah atau loss, itu sebetulnya belum menjadi loss yang benar-benar, itu masih potensial loss ya. Jadi Anda kalau misalnya merah ya sudah biarin dulu sampai hijau. Nah, itu ya. Jadi loss itu capital loss itu bisa terjadi apabila Anda cut loss ya. Wes tak jual aja biar nggak ruginya semakin dalam. Nah, itu berarti Anda sudah sudah loss atau sudah rugi. Tetapi kalau masih di dalam RDN Anda belum melakukan kegiatan apa-apa, itu adalah potensial loss. Jadi Anda belum betul-betul rugi. Jadi karena pada saat nanti misalnya 2 hari lagi naik, maka potensial loss tadi menjadi potensial gain. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya risiko berikutnya adalah no dividend.
ya, tidak ada dividen. Jadi ada perusahaan untuk itu, maka kalau Anda sebagai investor yang berkiblat pada dividen, Anda harus memantau ternyata dia 2 tahun ini tidak memberikan dividen, gitu ya. Selanjutnya returnnya itu adalah capital gain, jadi kebalikan dari loss tadi. Jadi selisih antara Anda membeli saham dan menjual saham tadi. Jadi kalau selisihnya Anda positif atau hijau berarti adalah capital gain. Sama tadi ya, kalau masih di dalam akun RDN belum Anda jual maka itu potensial gain ya. Kemudian juga dividen. Nah, dividen ini termasuk corporate action tadi ya, keuntungan dari corporate action di mana dividen itu pasti ada pengumuman nanti, ada pengumuman bahwa dividen itu nanti akan diterbitkan pada bulan sekian dengan dividen sekian rupiah seperti itu. Selanjutnya, nah yang pasti dengan belajar tadi well knowledge adalah melakukan kemudian yang langkah berikutnya adalah analisa investasi dengan fundamental analisis dan juga technical analisis. Fundamental analisis bisa ditinjau dari indikator-indikator ROA, ROE, PER, PBV, NPM, IPS dan sebagainya. Kalau yang sudah mempelajari manajemen keuangan tentu ini sangat mudah ya. Kalau sekarang itu tidak, malah enak, kita sudah pakai aplikasi, tidak perlu ada perhitungan secara manual. Anda nggak perlu apa menghafal rumusnya. Menghafal rumusnya PBV itu apa, rumusnya IPS itu apa, dan sebagainya. Ya, karena di dalam aplikasi sudah ada filter-filter terkait dengan indikator fundamental tersebut. Terus kemudian technical analysis, yaitu dari pergerakan harga saham. Nah, slide selanjutnya, nah di situ, nah itu ya, jadi banyak sekali emiten yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Anda bisa menjadi investor. Kalau misalnya Anda suka belanja di Matahari, Anda bisa menjadi pemilik Matahari walaupun hanya satu lot ya. Terus kemudian kalau misalnya Anda banyak sekali terkait suka skincare, perawatan rambut dan sebagainya, oh bisa Unilever dan seterusnya. Atau Anda suka makan Indomie, masa tiap hari makan Indomie tapi saya tidak punya saham Indomie. Nah, seperti itu. Oke. Nah, slide terakhir sudah ya habis. Materinya sudah habis. Setelah ini sesi tanya jawab. Ya, ada sesi tanya jawab enggak? Iya, Bu. Oke. Ada, Oke, Bu. sebelum saya akhiri ada sedikit pantun ya. Ayo, ada sedikit pantun, kalian jawab dengan cuan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ikan teri, ikan belibis. Cakep. Ridwan Wah, Kam Ridwan Kamil Aura Kasih. Cuan. Karena materi sudah habis, sekian dan terima kasih. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Ada berapa lama waktunya? 15 menit, Bu, untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ya silahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Terima kasih pada Bu Meratus atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Sekarang kita memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akan memandu jalannya sesi ini, dan bagi peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Aturan sesi diskusi, sebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Pertanyaan singkat, padat, dan relevan dengan topik. Narasumber akan menjawab setelah beberapa pertanyaan diajukan. Baik, kita Satu-satu mulai. aja, Silakan Mbak. bagi Satu-satu aja. peserta yang ingin bertanya. Saya membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. Silakan.
Belum ada. Halo? Tidak ada ya? Sudah ada, Bu. Bisa dijawab pertanyaannya. Di mana ya? Di Oke, obrolan, Bu. oke ya. Assalamualaikum, saya Habibi. Oh, Mas Habibi. Oke, ini trader ulung kita ini ya. Apakah ketika kita transaksi uangnya tetap di KSE ya, Bu? Tidak masuk ke perusahaan. Maksudnya ini pada saat kita membeli saham itu ya? Ya, Mas Habibi. Yang di KSE itu bukan uangnya ya, Mas Habibi. Yang di KSE itu, yang disimpan oleh KSE itu adalah saham elektronik kita. Ya, kalau uang tentunya dia sudah langsung masuk ke emiten ya, karena itu sebagai dananya emiten begitu ya. Atau juga kalau di emitennya sih saya kurang tahu ya, apakah dia ada akun seperti kalau kita sebagai investor kan ada akun RDN ya. Nah, apakah kalau dari sisi emiten atau perusahaan apakah ada akun sebagai 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 emiten di situ? Nah, itu saya kurang tahu. Yang pasti yang disimpan oleh KSE itu adalah saham kita. Sedangkan dananya masuk ke emiten, baik itu misalnya rekening, mungkin rekening yang ada di Bursa Efek atau secara teknisnya saya kurang tahu, yang pasti sudah ada di dalam rekeningnya si emiten tersebut. Entah itu rekening yang berkaitan dengan Bursa Efek atau bukan, ya seperti itu. Atau misalnya terkait dengan bank kustodian dan sebagainya. Oke, itu ya Mas ya. Jadi yang disimpan oleh KSE adalah saham elektronik kita, bukan uangnya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ini pesertanya 30 ya. Nanti kita foto dulu loh ya sebelum berakhir ya. Harus on cam semua. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, pada ini kenapa? Kan pada mante. Buat ada? Sudah konsumen Silakan. sekaligus pemilik kilo rekomendasi ini saham Unilever, Mayora Mandiri, Panin Bank Syariah. Tidak ada? Eh, Waduh lah kok sudah udah. selesai.
Tidak ada? Mungkin belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja ya. Baik, Bagaimana? Bu. Mm-mm. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaannya dan kepada Bu Maratus atas jawaban yang sangat jelas dan informatif. Dari diskusi hari ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi sebagai investor atau trader sesuai tujuan masing-masing. Transaksi saham dilakukan secara online transparan dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Edukasi pasar modal diharapkan dapat meningkatkan pemahaman agar masyarakat mampu berinvestasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bu Maratus Solikah, Magister Akuntansi sebagai pemateri, kepada Kak Vivi Rizky Febianti, serta pada seluruh peserta diskusi yang telah berpartisipasi dengan aktif. Selanjutnya, dimohon untuk seluruh peserta untuk on cam, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, nanti saya dikirim ya. Baik, Bu. Udah dihitung yuk. Oke, saya hitung ya, Bu. Iya, oke. 1, 2, 3. Sudah sekali aja? Sudah, Bu. Oke. Apa lagi? Terserah, saya Sudah apa ikut. lagi, Bu? Oke, satu kali Ya, lagi. satu kali lagi deh. Oke. Dua ke. Sudah, Bu. Oke. Sudah ditutup? Saya Intan Kristiana selaku moderator dan Master of Ceremony. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Sampai jumpa di diskusi internal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wahyu. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Bu berakhir Mar. pekan. Ya Bu, sama-sama Bu. Sama-sama Bu Mar.